banyak rumput yang mati. Pernah saya menyulami gitu kan. Iya. Belum selesai saya nyulami, saya tinggal sudah diinjak lagi. Healing Garden adalah sebuah konsep taman yang diperuntukkan bagi pasien dan pengunjung agar mempercepat proses penyembuhan dan memberikan hiburan sehingga masyarakat dapat mengunjungi rumah sakit dengan nyaman. Dan kali ini dalam podcast Corner kami hadirkan bintang tamu yang sangat spesial. Ada Pak Pon dan Mas Tri. Tepuk tangan untuk Pak Pon. Kabar baik Mas Pon, Pak Pon dan Mas Tri. Baik. Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Saya tadi di awal ngomong tentang Healing Garden, ya kan? Healing Garden adalah sebuah UVP atau Unique Value Proposition, adalah hal unik yang ditawarkan kepada masyarakat yang berbeda dari rumah sakit lain yang dimiliki RSUD SLG dengan tujuan memberikan kenyamanan. Nah, di sini Pak Pon dan Mas Tri adalah yang membidangi, menangani taman ya, atau juru rawat taman. Pak Pon sebagai koordinator, panjenengan punya anak buah atau tim itu berapa orang Pak Pon? Keseluruhan anak taman itu ada 16. 16. Total 16. Itu karyawan RSD semua? Enggak, begini, untuk karyawan RSUD itu ada 13. Ya. Nah, yang 3 itu dari CS, Cleaning service ya? Cleaning service itu. Yang outsourcing ya? Iya, outsourcing itu. Ke-16 petugas taman ini sama ya, semuanya tugasnya sama Pak? Sama. Jadi Pak Pon yang jadi supervisornya atau mandornya, yang lainnya itu bertugas teknis, begitu ya? Teknis untuk di lapangan. Ya, salah satunya Mas Tri. Iya, Ini Mas Tri, saya akan tanya-tanya dikit ya keseharian itu. Kalau Mas Tri, kalau saya ya jadi petugas taman itu bayangin kok berat itu kan, karena panas ya tentunya. Itu yang saya takut kulit saya. Itu gimana Pak Tri, Mas Tri? Sehari itu kerjanya mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau jam kerja kita mulai jam 7 sampai jam 2:15 untuk hari Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Ya, nanti kalau hari Jumat, Sabtu atau Minggu, ya itu nanti jam 7 sampai setengah 12. Setengah ya, ya sampai setengah 12 ya, berarti ya. Sebenarnya kerjanya itu Senin sampai Sabtu. Betul. Tapi karena Minggu tetap harus ada orang, ya. Jadi Sabtunya dibagi kayak model shift gitu ya? Ya, separuh-separuh. Separuh-separuh. Kenapa Pak Pon kok harus Minggu kok harus ada yang masuk? Ini Mas Wida, saya buat seperti itu biar kelihatan bersih. Jadi saya nambahi tadi Mas Tri, antara masuk jam 7 itu. Ya. Nah, itu sebetulnya ada jam 6. Jam 6 itu teman-teman juga ada yang masuk. Oh, ada yang masuk dari jam 6. Jam 6. Begitupun nanti pulangnya dia tuh lebih awal. Oh, jam kerjanya tetap. Jam kerjanya itu betulnya tetap, kita tidak mengulangi. Tapi lebih diawalkan. Ya, di awal. Pulang dia itu lebih awal. Yeah. Tujuannya apa Pak Pon? Tujuannya? Ya, tujuannya gini, nanti teman-teman itu bisa untuk mengondisikan di bawah mobil itu. Jadi sebelum pengunjung itu datang. Oh, iya. Nah, kita kan sudah mengondisikan tempat-tempat di taman area parkir kan parkir, pohon-pohon yang tinggi di bawah kan, pohon-pohon itu kan daunnya ya, supaya nggak ketutup bersih gitu. Sebelum ketutup mobil disapu dulu gitu Pak. Kita bersihkan, kita kondisikan. Nggak kepikiran saya kayak gitu. Kok ngapain harus jam 6 juga? Mungkin pasien belum rame itu kan segera dibersihkan supaya kebersihannya itu menyeluruh seperti itu mungkin ya. Dalam Senin sampai dengan Minggu kan pasti ada orang nih.
kegiatannya apa saja Mas Tri? Pagi ngapain, terus ngapain? Kan kalau saya bayangin masa sih full di luar kan panas. Kalau kegiatan Iya. yang utama itu nyapu ya. Ya, Utama bersih-bersih itu, jalan, tempat parkir itu ya. kan. Itu utama dulu. Iya. Nah, setelah itu nanti mungkin kalau ada pemangkasan, kalau ada pendangiran, bahkan penyiraman, perabuan semuanya dilakukan. Bentar. Pendangiran ini apa ini? Pendangiran ini. Dangir, jadi malik tanah itu loh Mas Bida. Rumput dibalik gitu ya. Tanahnya. Tanahnya di Rumputnya Tanahnya dibalik. diambil dulu, nanti Ya. kalau bersih baru dibikinkan seperti tali air gitu kan. Oh, yang melingkari tanamannya itu ya, yang rumputnya dibersihkan di area. Penyuburan tanah. Kalau biasanya yang enak Nah, ini kan menyuburkan. saya kan awam gitu kan. Mungkin pemirsa juga ada yang pendangiran itu apa. Nah, tadi nyapu, kemudian pendangiran, kemudian pemangkasan, siram-siram. Ya. Itu dilakukan dari pagi jam 7 sampai jam 2. Pastinya ada istirahat ya. Ada Ada istirahat isoma, istirahat sholat makan itu Iya. dilanjutkan lagi. dilanjutkan lagi. Jadi tamannya kan banyak luas, petugasnya butuh banyak. Luasnya berapa Pak Pon? Taman RSD SLG ini? Kalau taman di RSD SLG itu kurang lebihnya 7,5 Mas. 7,5 hektar. 7,5 hektar ini Itu luasnya total, SLG. total keseluruhannya. Dari total keseluruhan luasnya SLG ini tamannya berapa persen Pak Pon? Tamannya kurang lebihnya 40 40%. 40%. Nah, ini cukup luas banget ini, 40% dari 7,5 ya sampai hampir 4 ya. separuh. Hampir separuh ya. Ini luas banget, makanya Hampir separuh. pengelolanya itu ada 16. 16. 16 itu cukup atau kurang Pak Pon? Sebetulnya ya itu kurang Mas. Kurang Ideal ya. kurang ini. Tapi tertangani ya, terselesaikan gitu ya. Tetap kita kondisikan. Jadi taman kita itu segitu luasnya, teman-teman taman itu kita bagi plot itu 4 lokasi. Plot 4 lokasi. Iya, di plot 4 lokasi. Ya, satu lokasi itu ya enggak sama, kan kita bagi tenaga. Tergantung luasnya juga Pak ya. Tenaganya ya tergantung karo luasnya itu. Jenis apa banyaknya jumlah pekerjaan yang harus Ya, ditangani di tempat itu pun enggak sama, ada yang 3, ada yang 4, ada 5 gitu. tergantung ya. Ya, tergantung. Ngomong-ngomong tentang tergantung kan ada tergantung luasnya taman, ada tergantung jenis pekerjaannya, kan nggak seluruhnya ini kemarin sudah disiram sampai kekenyangan, kan nggak mungkin disiram lagi kayak gitu, apalagi musim hujan kan digeser-geser. Nah, ngomong-ngomong tentang porsi itu kan kayaknya saya lihat kan tamannya beda-beda nih, yang sebelah barat kok banyak pohon-pohon besar, apa ada perbedaan Pak? Maksudnya itu ada nama tertentu atau apa? Iya. Ada Mas Wida. Iya. Itu kita namakan Taman Hijau. Taman Hijau RSUD SLG. Taman Jadi hijau. bukan taman di Tugu SLG juga. Ya. Rumah sakit juga Rumah sakit punya taman hijau. Iya, taman hijau. Nah itu bukan ya taman hijau, tapi kita punya untuk apa mainan anak-anak juga ada. Playground ya Pak ya. Playground itu. Iya. Ya. Pohonnya juga ada yang besar-besar. Pohonnya ada yang besar. Terus ada ini kayak Kelihatan yang rimbun. apa muter-muter apa jogging track ya? Ya, ada. Ada jogging track, terus Ada itu. ada apa namanya kayak tempat buat senam itu yang Iya. lingkaran itu Pak ya. Ada itu di sebelah utara sendiri. Di ya sebelah utara itu kan ada kayak. Nah, dalam pengelolaan taman ya, itu kan ada banyak kegiatan dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kesuburan. Treatment yang dilakukan apa? Kan pohonnya beda-beda nih, ada mulai dari palem, ada pohon besar kayak apa? Baobab ya Pak ya. Iya. Baobab dan sebagainya itu yang dilakukan apa saja? Biasanya dikasih pupuk itu 1 bulan sekali. Pupuk. Pupuk. Nah, nanti kalau
untuk masalah hama atau mungkin katakanlah obat daun gitu kan, itu disemprot setiap 1 minggu sekali, rutin itu, pasti rutin ya, terjadwal gitu ya. Iya, ada jadwalnya masing-masing nanti tiap itu kan banyak jenis tanamannya. Untuk pemupukan dan penyemprotan itu semuanya atau ada pengkhususan? Kalau penyemprotan semua tanaman pasti disemprot. Pasti disemprot. Iya. Tapi kalau untuk pemupukan nanti ada pohon-pohon tertentu yang mungkin nggak perlu dipupuk karena mungkin dia cepat meresap air gitu ya. Tidak ribet. Ya, tidak dia ribet. gampang tumbuh, gampang berkembang gitu ya. Terutama yang kayak baobab tadi itu sebenarnya kayak gajah lah istilahnya. Iya. Ya, itu nggak dipupuk itu ya. Itu disiram aja sudah nutrisinya subur ya, siram dan pemangkasan saja ini, kaki gajah. Untuk pemangkasan, jadi setiap daunnya trek itu kan sudah punya kita kan sudah batangnya sudah besar. Dari semua petugas ini ada spesialisasi nggak Pak? Misalkan yang ini pintar dalam mendeteksi ini kena penyakit, atau yang ini pintar dalam menata taman supaya posisi-posisi bunganya, ada nggak Pak? Dari timnya jenengan itu ada nggak? Kita ada punya yang dia juga Mas Wida di rumah juga bonsai ahli bonsai berarti ahli ya? Bonsai. Yaitu ada 2 orang kita ya. Ada 2 namanya Mas Wawan sama Pak Monci. Nah, dia itu ke tanaman dia tuh lebih paham daripada yang lain karena dia waktu itu mungkin untuk tuntutan tanaman bonsai lah dia kursus. Berarti punya keahlian sendiri ya? Punya keahlian. Tapi untuk yang tim-tim lain itu standarnya ada nggak Pak untuk keahlian? Nggak ada ya? Nggak ada ya, cuman standar saja. Biasa ya. Tapi ada 2 orang yang punya kelebihan. Kan kalau melihara taman kan nggak mudah nih. Orang-orang di rumah itu yang tamannya nggak seluas SLG itu aja kan terkadang tanaman ini kok tiba-tiba mati, tanaman ini kok tiba-tiba mengering, daunnya rontok semua, kan ada penyakit-penyakit tuh. Nah di situ biasanya siapa Pak Won yang memberikan masukan ini harusnya dikasih ini dan sebagainya? Itu tadi saya bilang kalau saya kecenderung ke Mas Wawan. Ya dia itu juga enak sih buat ngobrol, konsultasi, ini kena apa atau itu begini, itu enak Mas Wawan. Nah itu dia lebih paham juga. Tapi untuk pupuk dan obat daunnya yang tersedia untuk sehari-hari itu pengajaknya tetap atau berubah-ubah Pak? Ya tetap. Nanti kalau muncul penyakit baru, misalkan ini obat kita belum ada gitu, gimana Pak? Kita kan punya insektisida untuk penyemprotan itu. Jadi lalat kita juga sudah punya berbagai macam ya? Berbagai macam sudah sejenis bankil atau insektisida lah. Kita sudah punya antisipasi. Ngomong-ngomong tentang obat nih ya, obat untuk tanaman, insektisida. Kalau saya sebagai awam itu mikirnya nggak bahaya? Nggak bahaya nggak bahaya nih nyemprot di area rumah sakit? Tentunya ada SOP-nya Pak ya. Ada maksudnya prosedur yang berbeda ya. Ada. Nggak ngawur gitu kan. Kan kita punya taman di tengah nih area perawatan kayak di depan labora, terus di antara ruang rawat inap kasuari dan isolasi itu kan ada taman. Untuk penyemprotannya Mas Tri itu beda Pak sama Pak? Beda Pak. Beda ya? Ya. Kalau di luar kan kita pakai yang besar, yang ada dinamonya itu kan. Ya, yang intens semprotannya banyak itu kemarin itu. Terus kalau yang di dalam biasanya pakai yang kecil, yang kompor ya, kompor itu.
Terus untuk mengarahkan semprotannya juga hati-hati pastinya ya. Pasti, ya. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Pengunjung waktu lewat ke semprot gitu. Gitu. Ya, jadi perlu diketahui bahwa walaupun ada prosedur penyemprotan obat, tapi kita pastikan dilakukan dengan cara yang baik dan memperhatikan banget keamanan untuk pasien dan pengunjung ya. Ya, betul. Baik, dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh petugas taman Pak Pon, pernah mengalami kesulitan nggak? Pernah suatu ketika misalkan tantangan cuaca atau tantangan jumlah SDM, mungkin bisa diceritakan Pak Pon? Iya, Mas Wida. Gini, kalau ya pasti ada ya kesulitan tuh pasti ada. Oh iya, namanya Ya, hidup ya. Kesulitan pasti Pasti ada namanya Ya. hidup ya. Kalau menurut SDM itu pasti kurang. Ya, Nah, pasti kurang SDM saat itu dengan luas taman segitu pasti kurang. Tapi kita tetap untuk melakukan pekerjaan itu saya lihat teman-teman itu enjoy. Dia itu enjoy. Jadi untuk kerjakan dia datang ke sini enjoy kerja. Ya segitu. Utamanya itu senang dulu. senang ya. Iya. Senang dulu. Senang Jadi sama yang kegiatan. bekerja di taman itu orang yang bahagia. Kalau untuk penyiraman, kalau musim hujan sama kemarau intensitas airnya kan beda ini. Iya. Kalau kemarau gimana? Kalau kemarau ya hampir setiap hari, lebih intens lagi. Setiap hari masih Pasti ada kegiatan siram-siram ada ya. kegiatan. Entah itu dari dari pompa, dari selang, Selang yang pakai pompa listrik gitu. ya, ataupun dari alkon, Alkon ini semacam diesel. diesel yang di Iya, sawah diesel, itu. Pompa. betul. Desa pompa. Wah, itu. Itu airnya besar berarti ya yang keluar ya. Iya, besar banget. Kayak di sawah itu. Ya. Semacam- Berapa dim? Kalau 3 dim kan nggak 3 salah. dim ya 3 dim. termasuk besar. Jadi, Ya, kalau selain itu kita punya juga sumber-sumber tertentu di taman Mas Wida. Ada banyak titik. Ada banyak titik di taman. Taman-taman tertentu juga ada. Ya. Ya pastinya ya karena kan luas nih, nggak mungkin ngolor ya, membawa selang ke sana kemari sangat panjang kan ada banyak titik. Kalau yang nutup. kalau alkon itu teknisnya di kayak ngelep gitu ya. Nggih, ngelep. Iya. Ngelep jadi air dibiarkan meluber ke sana kemari sampai tanah itu kenyang, kenyang gembur. gembur gitu ya. Sampai- Sampai kayak gitu. Berarti perawatan taman itu biayanya besar juga ya ternyata Iya, ya. besar juga. Terutama kalau musim kemarau. Iya. Kalau musim kemarau itu BBM-nya juga habisnya banyak ini. Iya kan? Iya. Kan lebih Kan sering pakai alkon ya. hampir setiap hari kita siram-siram kalau musim kemarau. Nah, ini kan berarti gak bisa diremehkan nih perawatan taman dengan komitmen RSUD SLG untuk memberikan yang terbaik ya. Iya. Pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, pasien maupun pengunjung. Petugas taman, kemudian manajemen RSUD SLG itu benar-benar memperhatikan ya. Jadi pendanaan untuk teknisnya, supportnya supaya taman itu tetap baik ini selalu diberikan ya Pak Pan ya. Nggih. Nggak ada masalah dan itu menjadi perhatian gitu. Nah, dari sekian banyak hal yang bisa dibahas dari taman itu ada cerita nggak yang menarik, yang berkesan atau ngeri atau apalah itu dalam pengalamannya Mas Tri, ada nggak bisa ceritakan Mas Tri? Kayak ada sih sebenarnya. Kayak kemarin waktu kita Barusan yang kemarin ya mungkin 2 minggu kalau nggak salah, 2 mingguan. ya masih termasuk deket ya waktunya. Waktu kita membersihkan rumput kan, Iya. ya, membersihkan rumput bareng-bareng, tiba-tiba ada ular gitu. Kecil kelingking gitu lah. Kecil. Iya. Ular tuh lari gitu loh. Kan nggak ada yang tahu. Katanya teman-teman lewat Saya kira Mas
Tri yang lari. Lewat bawahku kan nggak tahu aku. Iya. Tapi yang teriak-teriak teman-teman, teriak-teriak ya histeris jerit gitu. Wah, Gila. iya memang gila. Gila. Jijik. Bukan gila loh, Mas. Gila. Gila. Jijik. Terus akhirnya ularnya masuk ke pohon-pohon gitu kan. Terus kita cari sampai dapat. Akhirnya dapat. dapat. Akhirnya dapat, kita masukkan botol, kita buang. Ya kita bunuh, kita buang. Ya bisa dimaklumi ya karena RSDSLG ini dulu dibangun ini di atas tanah persawahan yang diperadatkan, kemudian sampai saat ini pun walaupun sudah di tembok keliling kan masih berbatasan dengan beberapa sawah ya yang cukup luas itu kan pastinya. Tapi kan tempat kejadiannya itu jauh dari tempat gedung-gedung perawatan kan ya? Ya dari agak ke barat. Berarti yang dekat sama apa pojokan Ya, sawah-sawah. Sawah-sawah itu ya. Maklum gitu. Maklum ya dekat sawah dan bisa masuk. Pak Apon ada yang menarik nggak ceritanya sebagai koordinator? Yang saya alami sendiri. Iya. Yang saya alami sendiri itu bukan dari karyawan, bukan dari dokter. Iya. Bahkan ini mungkin dari luar penunggu pasien. Nah, dia itu keliling-keliling pas pedok saya. Nah itu dia tuh bilang itu taman di RSUD itu bagus, begitu mewah. Itu asli, indah. itu pengunjung Pak komentar Ya, itu pengunjung itu. Ya. Berarti bukan promosi kita. Bukan. Itu pengunjung. Asli, ya? Asli pengunjung itu. Iya. Bilangnya seperti itu. Gitu, Mas. Tamannya bagus. Tamannya bagus. Tepuk tangan dulu. Ya kita bisa lihat ini di sini berbeda ya. Bagi para pemirsa yang belum pernah melihat Taman RSDSLG bisa dilihat di YouTube channel kita. Ada di profile ya, community profile atau bisa mengunjungi RSDSLG walaupun tidak harus sakit ya. Boleh masuk RSDSLG karena RSDSLG ini punya keunikan, punya taman yang luas, dirawat dengan baik, bagus dan bersih, punya tempat parkir yang luas juga ya. Yeah, dan itu parkir, Mas. Jangan khawatir itu gratis semuanya. Jadi yang pengen lihat bisa langsung lihat, monggo. Ada lagi yang mungkin mau diceritakan, disampaikan? Tidak ada. Mungkin kalau sebenarnya ada semacam kayak apa ya, kadang pengunjung itu sudah dilarang lewat taman gitu kan, tapi tetap gitu. Oh, menginjak tanaman, menginjak rumput itu ya? Iya, itu yang mungkin ada kendala sedikit di situ sih. Kendala sedikit ini curhatan dari Akhirnya Mas Tri. Banyak rumput yang mati. Pernah saya menyulami gitu kan. Iya. Belum selesai saya nyulami, saya tinggal sudah tinjak lagi. Oh iya, ini bagi para pengunjung bukan dalam artian kok angelan atau melarang-larang. Bukan melarang sih sebenarnya. Sebenarnya lebih ke menjaga aja, menjaga, menghargai bahwa rumput ini adalah juga untuk menambah keindahan. Iya. Karena semakin hijau itu kan semakin sejuk gitu kan ya. Betul. Jadi kita jaga bersama-sama supaya Taman RSDSLG ini kan untuk masyarakat semua. Iya. Supaya tetap bagus, lestari gitu ya. Mungkin sudah cukup aja saat ini podcast hari ini.